Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, saat ini kami berada di tempat yang sangat terbuka. Cahaya matahari mengenai kami dan suasana juga mendung, yang kalau seandainya hujan kami pun tidak bisa mengelak diri. Kami sebagaimana kena matahari kepanasan, kena hujan kehujanan. Kenapa? Karena kami berada di tempat yang terbuka. Mungkin ini ibrah bagi kita. Di belakang ada joglo jamu. Bukan kebetulan kami berada di tempat ini. Joglo sebagaimana kita tahu adalah rumah, jamu itu menjaga, melindungi, merawat. Ya, joglo jamu berarti rumah yang bisa menjaga, merawat dan melindungi kita. Tahukah kita juga butuh joglo jamu ini, tetapi tidak untuk merawat badan kita, tidak merawat fisik kita, tapi untuk merawat hati kita. Dan tidak ada joglo jamu dalam kehidupan kita kecuali joglo jamu bernama Islam. Islam adalah rumah kehidupan yang insya Allah akan bisa menjaga kita, merawat kita dari panasnya maksiat, dari hujannya dosa. Kita semua akan dijaga ketika kita betul-betul berada di dalam rumah kehidupan bernama Islam. Dan rumah kehidupan bernama Islam itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Tinggal kita mau nggak memasukinya. Yang jelas di surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Inilah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan berbicara tentang masuk Islam secara keseluruhan, itu adalah keniscayaan hidup. Itu bagian dari niscaya. Sebagaimana niscayanya kita ketika kita pulang ke rumah, pasti kita akan memasukkan seluruh badan kita. Tidak ada cerita orang yang ketika pulang ke rumah hanya memasukkan kepalanya saja, sementara sisa tubuhnya ada di luar bangunan Islam. Tidak ada cerita seperti itu. Sesungguhnya hal yang sama itulah yang terjadi pada saat kita memasuki bangunan atau rumah kehidupan bernama Islam. Sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa tanda bukti bahwa kita telah masuk ke dalam Islam ini secara keseluruhan? Indikatornya ada 3. Dan mari sama-sama kita melihat diri kita, apakah 3 indikator ini ada pada diri kita. Kalau ada, betul-betul kita telah memasuki bangunan Islam ini secara keseluruhan. Yang pertama adalah dilihat dari sisi ma'rifatullah. Apakah kita adalah orang-orang yang telah mengenal Allah dengan baik dan benar. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenal Allah pasti akan ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Orang yang mengenal Allah jelas akan berbeda, tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri bahwa kita adalah orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar adalah menjadikan seluruh pikiran dan perasaan kita hanya bisa dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri, itu tanda orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Pikiran dan perasaannya hanya bisa dipengaruhi oleh Allah. Susah senangnya kita adalah karena Allah. Bahagia, sedihnya kita juga adalah karena Allah.
Keberanian kita juga adalah karena Allah. Kalaupun kita benci, benci kita juga adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang betul-betul telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Yang kedua, ciri bahwa kita atau indikator bahwa kita telah berada di dalam bangunan Islam adalah dilihat dari sisi amal-amal yang kita lakukan. Kalau ma'rifatullah itu mempengaruhi pikiran dan perasaan, maka sisi yang kedua ini lebih kepada apa yang kemudian kita sering menyebutnya sebagai sisi fikih. Kalau ma'rifatullah itu lebih kepada sisi akidah. Yakni apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, itu selalu kita lakukan dalam keadaan kita sudah tahu apa hukumnya. Artinya, seorang muslim yang betul-betul muslim, yang betul-betul ada di dalam rumah kehidupan bernama Islam, tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang dia tidak tahu apa hukumnya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu dan ditanya tentang hukum sesuatu itu, dia bisa jawab, hukumnya wajib, hukumnya haram. Saya melakukan ini, oh hukumnya adalah wajib, oh kalau ini hukumnya adalah sunnah. Dia bisa menyebut ya, hukum dari apa yang dia lakukan. Berarti dia adalah orang yang secara fikih sudah berada di dalam bangunan Islam. Dan terakhir, sahabat jelajah hati yang dirahmati Allah, sisi akhlak. Sisi akhlak. Apa itu sisi akhlak? Akhlak memiliki makna bahwa apapun yang kita lakukan itu bermanfaat untuk sesama. Jadi kita tahu hukum dari sesuatu itu, ini aspek fikih. Tetapi apapun yang kita lakukan itu selalu memiliki manfaat bagi siapapun. Sehingga tidak ada siapapun yang bertemu dengan kita kecuali merasakan kehadiran kita, merasakan manfaat dari apapun yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan sisi akhlak. Karena itu seorang muslim yang kafah adalah dia orang yang betul-betul secara akidah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dan perasaannya hanya bisa dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu kecuali dia sudah tahu hukumnya, dan ini yang paling penting adalah dia apapun yang dilakukannya itu bermanfaat untuk siapapun. Dia akan menjadi apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena itu sebenarnya belum bisa disebut sebagai muslim kafah kalau seandainya ada orang yang sholatnya benar, sholatnya sesuai dengan fikih, sholatnya sesuai dengan hukum-hukumnya, tapi setelah sholat kemudian ternyata amal-amalnya menyakiti orang lain, amal-amalnya merugikan orang lain. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan kita semua. Waktu itu awalnya Rasulullah diceritai oleh sahabat, ada seorang wanita yang kalau siang dia puasa, kalau malam dia beribadah. Hanya saja kata sahabat, dia suka menyakiti tetangganya. Apa kata beliau? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita itu. Bahkan Nabi mengatakan hiya min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Tidak mungkin kita akan bisa disebut muslim dalam arti yang sesungguhnya kecuali kalau pikiran dan perasaan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, amal-amal kita tunduk sepenuhnya pada hukum Allah, dan apapun yang kita lakukan bermanfaat untuk semua orang. Itulah yang disebut sebagai muslim kafah. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang betul-betul meyakini Islam sebagai agama kita, dan Islam ini mempengaruhi hidup dan kehidupan kita secara utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.